Pada video ini saya akan memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan konflik internal atau hambatan internal. Sebelum melanjutkan, jangan lupa cek kolom deskripsi dan tonton video-video lain dari channel ini. Linknya saya berikan di kolom deskripsi. Seringkali pikiran kita yang menghambat diri kita untuk dapat berkembang, berbahagia, dan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Pikiran kita selalu tidak fokus dan bercabang serta dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang repetitif, yang tidak berguna, atau bahkan pikiran-pikiran yang sifatnya negatif atau tidak membangun, menimbulkan pertentangan batin. Misalnya sebagai contoh, kita sedang terjebak di tengah kemacetan, dan tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk keluar dari kemacetan tersebut. Tetapi jika kita amati, seringkali pikiran kita dipenuhi pikiran-pikiran yang sifatnya repetitif dan tidak berguna. Seperti misalnya pikiran kita mempertanyakan kenapa kita harus terjebak kemacetan ini? Siapa yang menyebabkan kemacetan ini? Kenapa tadi kita tidak ambil jalur yang lain? Atau kita memikirkan masalah di tempat kerja kita misalnya. Pikiran kita menjadi dipenuhi rasa kesal, terburu-buru, dan marah. Inilah yang dimaksud dengan pikiran yang penuh dengan konflik internal atau pertentangan batin. Daripada pusing mempertanyakan mengapa dan sibuk merasa kesal dengan kemacetan ini, lebih baik kita melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti misalnya bermeditasi, mendengarkan audiobook, atau bahkan hanya mendengarkan musik yang kita sukai untuk mengubah mood kita menjadi lebih tenang. Ciri-ciri kita sedang mengalami konflik internal di dalam diri kita adalah kita melakukan sesuatu hal dengan perasaan yang berat. Kita selalu ingin terburu-buru. Pikiran kita selalu bertanya-tanya kenapa saya berada di situasi seperti ini. Disertai dengan perasaan kesal, kita mudah merasa lelah, mudah merasa jenuh dan bosan, tidak ada kebahagiaan. Bahkan hal ini akan membuat kita mudah sakit dan juga pencernaan kita terganggu. Jika kita sungguh-sungguh amati, konflik internal seperti ini tidak ada gunanya sama sekali dalam kehidupan kita, dan hanya akan membuat pikiran kita lelah dan stres, serta merusak tubuh kita. Penyebab utama adanya konflik internal di dalam diri kita adalah dari ego, atau dengan kata lain adalah pikiran yang tidak sadar dan pikiran yang tidak fokus pada saat ini. Ego membuat kita selalu berfokus hanya pada hasil akhir dan membuat kita selalu ingin terburu-buru. Ego membuat kita tidak pernah merasa cukup dan selalu ingin lebih, membuat kita tidak dapat bersyukur dengan apa yang kita miliki di saat ini. Inilah hambatan internal yang kita ciptakan, membuat hidup tidak bisa maju dan berkembang. Pikiran kita dipenuhi dengan penyesalan dan kekhawatiran, yang mana dengan dipenuhinya pikiran kita dengan hal-hal tidak berguna ini, tidak akan membuat hidup kita bahagia dan tidak akan dapat merubah kondisi hidup kita di masa depan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan untuk merubah kondisi hidup kita lebih baik adalah dengan membawa pikiran kita sepenuhnya pada hal yang positif dan membangun. Dan kemudian berfokus penuh pada saat ini, pada apapun yang sedang kita lakukan di saat ini. Dengan demikian, energi dan fokus pikiran kita tidak habis oleh hambatan internal ini, tetapi fokus pikiran kita sepenuhnya mengalir pada hal-hal yang sifatnya membangun. Kita dapat menggunakan energi pikiran kita di saat ini sepenuhnya pada hal-hal yang positif, yang dapat mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa dengan terus-menerus terbawa oleh pola pikir yang penuh dengan konflik internal, hanya akan membuat kita sulit keluar dari situasi yang tidak kita sukai tersebut, atau bahkan akan membawa kita pada situasi yang lebih buruk. Semuanya karena hambatan internal yang kita ciptakan sendiri. Sebisa mungkin kita lakukan segala sesuatunya dengan perasaan ringan dan mengalir. Jangan lakukan sesuatu dengan perasaan yang berat dan tegang. Jika kita melakukan hal apapun dengan perasaan berat ini, artinya sedang ada hambatan internal di dalam diri kita. Dan hal ini yang membuat tubuh menjadi tegang dan pikiran menjadi stres. Dan hal ini menyebabkan ego kita menjadi semakin kuat dan terbentuklah siklus jahat yang membuat hambatan internal di dalam diri kita juga menjadi semakin kuat. Jika kita berada pada situasi yang tidak kita sukai, pilihannya adalah kita berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Atau jika tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk dapat keluar di saat ini, maka satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menerima situasi yang tidak enak tersebut dengan tanpa konflik internal atau tanpa pertentangan batin. Kita menerima situasi ini apa adanya,
dan kita memfokuskan pikiran dan energi kita sepenuhnya pada hal-hal yang dapat memperbaiki kehidupan kita. Berfokuslah pada hal-hal yang positif yang dapat membuat diri Anda lebih baik dan berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.